Bebek itu sangat sedih sekali karena binatang lain tidak mau berteman dengan dan bermain bersama bebek itu karena dia dibilang bebek yang jelek, gendut, dan hitam. Ini lagi ngapain Pak? Cuma latihan-latihan doang sebelum biasanya kan saya kan sering mendongeng kepada anak-anak ini di masa pandemi ini kan anak-anak kan belum datang ini untuk nanti kan kalau sudah pandeminya berlalu nanti saya akan tetap terus melanjutkan dongeng-dongeng saya itu sebagai latihan-latihan doang aja seperti itu. Tapi sadar nggak sih Pak kalau latihannya itu direkam loh? Ya, saya nggak sadar sama sekali. Latihan sih latihan, tapi Ya. jangan depan kamera Ya, orang ya kan? gitu kan. Ton, gitu. Thank you so much. Jadi tadi ini sedang mendongeng. Mendongeng. Dongeng apa ini? Dongeng bebek yang buruk rupa. Ini ceritanya tentang telur angsa yang tersesat di telur bebek. Seperti Wow. itu. Memang benar-benar dongeng ya, telur aja bisa tersesat. Iya, apalagi orangnya. Itu kebiasaan saya, Oh, suka gitu ya. tersesat ya kan. Apalagi saya, Oh. kalau menulis jadi tersesat gitu ya. Aduh, dia nggak bakalan saya luar biasa banget ya kan. Jadi ini sebagai pendongeng juga ya. Saya di sini udah mulai dongeng ini sejak 2010 hingga sekarang mendongeng di sini. Kami dulu ada Kamis mendongeng, bahkan setiap kunjungan yang datang di sini anak PAUD dan TK itu kita dongengkan. Oh, 10 tahun telah mendongeng pasti banyak sekali yang telah dipelajari, banyak hal cerita-cerita yang bisa ditampilkan di dunia Aska ini. Nah, sebelum kita bicara panjang lebar tentang dongeng ya, ini kan ini kostumnya nih udah melayu-melayu banget. Kita tuh tahu banget ya kalau di Pekanbaru, khususnya Riau, pantun itu adalah sesuatu yang kayaknya tanpa pantun hidup ini bagai gulai tanpa garam gitu. Ada pantun, Pak? Oh, boleh. Boleh. Ya. Apa tanda orang pandai berkata bijak, penuh wibawa? Apa kepanjangan daripada Cindai, cinta dongeng anak Indonesia? Wow. Lagi-lagi dongeng ya. Ya. Karena kita harus mempromosikannya gitu. Ya, kepada anak-anak, apalagi anak-anak usia dini. Anak-anak usia dini ya. Ya. Jadi dari apa tadi itu bahwasanya kita mengajarkan kepada anak-anak untuk senantiasa mencintai dongengnya. Ya. Luar biasa sekali. Kita udah nggak sabar lagi nih bakal berbincang-bincang dengan Bapak yang tampan berpakaian ala Melayu lengkap dengan peci-pecinya seorang pendongeng dan juga bisa menggunakan pantun yang bisa menginspirasi anak-anak. Namun sebelumnya kita mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to dunia Aska. Wah, suaranya sengaja diseksi-seksikan dan diperkenalkan. Biar aja nanti saya tidak sekarang tadi kalau saya lihat nanti menyaingi. No. Menyaingi yang punya channel ya. Iya. Sedih pula yang punya channel kayak Iya. bebek yang tadi. Oke, sebelum kita panjang lebar bercerita tentang bebek, ini adalah pertama kali saya mengundang seseorang yang menurut saya spesial karena dongeng. Ya. Dongeng. Saya dibesarkan oleh dongeng-dongeng ibu saya, tapi saya tidak ibu saya mungkin tidak pakai teknik ada ilmu ini ada ilmu itu gitu. Mungkin nanti saya akan bertanya apa sih yang membedakan dongeng-dongeng dahulu kala sebelum tulisan mungkin ditemukan dan ini seperti ini gitu. Namun sebelumnya pemirsa, kita harus tahu dulu dengan siapakah saya mengobrol, jangan-jangan dengan foto model. Loh. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahrial Iskandar. Panggilan Dadang. Kemudian saya bertugas di Dinas Pustakaan dan Kearsipaan Provinsi Riau. Saya adalah seorang pustakawan, jabatan pustakawan muda di sini. Oh, gitu ya. Muda, biarpun orangnya udah tua gitu ya, tapi tetap muda gitu ya. Itu sih tadi yang agak-agak ini Agak orang apa gitu ya. kayak jangan-jangan nggak ada kaca nih di rumah, kok masih ngaku-ngaku muda gitu kan. Bicara kaca nih, kita sedang Ya. di ruangan yang ada kaca-kacanya dan di belakang ada backgroundnya yaitu Ya, buku-buku buku-buku ya. lara dan buku-buku. Ya. Biasanya kan kalau
sebelum pandemi itu rakyat itu dipenuhi oleh pemustaka-pemustaka yang datang untuk berkunjung ke perpustakaan ini, baik membaca maupun meminjam buku. Tapi karena sekarang sepi, kalaupun ada, kita di luar kita petugasnya yang mencari bukunya. Seperti itu. Jangan sedih ya Pak, soalnya saya datang ke sini untuk meramaikan ya kan. Ya, mungkin dengan acara ini dengan channelnya Aska ini nanti akan orang lebih banyak tahu lagi tentang perpustakaan Sumanais ini. Benar banget. Sebenarnya kesini aja udah spesial banget saya ya, iya kan. Soalnya kan nggak sembarang orang bisa masuk ke sini ya kan. Tapi karena orang yang luar biasa ini bisa menyelundupkan saya ya kan. Jumat barokah saya bisa masuk ke sini ya kan. Oke. Sebenarnya nih kan kita dari awal dulu nih, menurut persepsi Bang Dadang ya, dongeng itu sebenarnya apa? Biasanya seperti gini kan, dulu kalau zaman dahulu kan sering orang kalau zaman waktu kerajaan dulu bahwa dongeng itu kalau ada pemasyuri yang lagi sedih, kemudian didongengkan oleh pembantu-pembantunya seperti itu. Kemudian kita sering juga waktu kecil itu kita sering sebelum tidur kita didongengkan oleh nenek atau ibu kita seperti itu. Tapi dengan beriringnya waktu gitu kan, dongeng ini hampir-hampir hilang dari kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana mengangkat tradisi lisan yang lama itu kembali muncul di tengah masyarakat. Kemudian saya mengambil satu dengan teman-teman bahwa kami sering dikunjungi oleh anak PAUD, TK, kemudian mereka cuma kita perkenalkan membaca ataupun memperkenal buku. Tapi gimana ya supaya anak itu bisa lebih dekat kepada buku dengan tidak terlalu dikeraskan atau memaksa anak untuk mencintai buku. Mungkin lewat dongeng inilah kami berharap bisa mendekatkan buku kepada anak-anak di usia dini, karena kita tahu juga bahwa minat baca orang bilang ya di Indonesia ini bahwa minat bacanya rendah. Tapi kalau kita lihat, kalau saya berkunjung gitu ataupun membawa mobil keliling, bahwa minat baca masyarakat itu atau anak-anak itu masih ada gitu. Tinggal bagaimana kita untuk menyediakan informasi atau menyediakan buku itu di tengah mereka sehingga mereka bisa membaca buku itu. Karena kalau kita tidak jemput bola atau gitu, bagaimana mereka bisa mendekatkan buku kepada mereka seperti itu kalau bukunya tidak ada. Karena kan saya sebagai pustakawan ini sehingga saya datang dan membawa buku kepada mereka. Itu salah satunya. Kemudian dongeng ini sebagai mengajak lah ya, sehingga anak-anak itu tahu bahwa dulunya kita terkenal dengan dongeng ini dengan lisannya, dengan lisan ini. Tapi tradisi ini hampir lambat laun itu hilang terkikisnya waktu. Tapi bagaimana kita untuk membangkitkan lagi pada anak-anak seperti itu. Oke, bercerita tentang dongeng yang dulu Abang ceritakan ada di kerajaan, kita teringat ya Arabian Night atau 1001 Malam ya, tentang itu banget ya. Dan dari zaman dulu memang dongeng ini kayaknya udah ini banget ya. Udah ada, tapi kalau kita nonton Disney Bang kayak Alice in the Wonderland gitu, kayak dongeng itu masih laku loh, tapi mungkin bentuknya ke dalam televisi ya dengan fantasi gitu kan, tentang Alice ya kan, tentang dan segala macamnya gitu. Tapi untuk yang mungkin secara kita ngomong dongeng seperti itu mungkin udah jarang sekali. Nah, tadi sempat Abang bilang kalau sekarang ini dongengnya kayak mulai terkikis gini. Menurut sudut pandang Abang sendiri nih, mungkin udah sering di lapangan ya, tadi di awal video sempat bilang saya sejak 2010 nih, berarti udah 10 tahun dong ya. Udah lama banget. Kalau anak SD itu udah kelas 4 SD dari dia bayi gitu. Apa sebenarnya hal-hal yang membuat dongeng itu semakin terkikis? Pertama ini generasi yang pendongeng itu
tidak ada atau tidak mau mempelajari bahwa teknik mendongeng itu kepada anak-anak seperti itu. Saya pun dibilang mahir juga mendongeng ini, saya tidak terlalu mahir karena saya kan belajarnya secara otodidak, karena waktu kecil saya sering didengarkan nenek mendongeng kepada saya, sehingga kemudian pada 2008 itu sebelum ini belum dibuka ya oleh, kalau pustaka Subanayas ini kan yang baru ini bulan 11 2008 dibuka. Sebelum kami masuk ke kantor baru ini, kami mendapat pengajaran dari pustakawan Singapura ya. Kemudian salah satu materi yang diberikan oleh pustakawan Singapura itu adalah materinya dongeng. Ternyata di Singapura itu sudah menetapkan dongeng itu dari kecil, itu udah puluhan tahun yang lalu. Kita juga menyadari bahwa minat baca di Singapura itu bagus daripada Indonesia. Sehingga saya terpikir mungkin orang itu dari dongeng itu mengenalkan buku kepada anak-anak di usia dini ini, membawa mereka minat baca di negara itu jadi meningkat seperti itu. Mungkin itu. Dari itulah saya berpikir, ya bagaimana ya untuk meningkatkan minat baca di usia dini ini. Salah satunya dengan dongeng itu. Oke, bercerita tentang bagaimana Singapura memulai dengan dongeng, saya teringat ketika kemarin jadi duta baca kan saya mencari-cari nih referensi kan. Kita tahu berdasarkan PISA ya yang meneliti tentang literasi dunia yang berkaitan dengan minat baca, matematika, dan bagaimana ilmu pengetahuan secara umum. Itu kan yang nomor 1 peringkatnya waktu itu adalah Finlandia ya kan. Finlandia adalah negara paling berliterasi di dunia. Nah, ada yang menarik tentang Finlandia ini yaitu pemerintah bukan saja menyediakan persiapan bersalin ya untuk popok lah, bedak-bedaknya, kereta dorongnya, segala macam ketersediaan itu, tapi pemerintah juga menyediakan buku-buku loh untuk orang tuanya. Pastikan buku-buku yang di sini ya tidak jauh dari dongeng gitu. Benar sih sebenarnya kalau dibanding dengan Finlandia kan mungkin bukan mungkin ya, Singapura masih di bawahnya, dan itu benar apa yang abang bilang, maksudnya ya dongeng itu gitu masih sangat bagus sekali. Dongeng itu kan akan mengajarkan anak untuk mencari juga kemungkinan-kemungkinan lain terhadap sesuatu yang sifatnya mungkin buntu. Jadi imajinasi itu akan menolong orang. Itulah dengan dongeng tadi anak-anak itu bisa menghayal, tapi menghayal itu secara positif ya. Kita membicarakan secara positif. Saya pun teringat kalau di Finlandia tadi yang Askar bilang ya, yang apa nih. Tapi saya ada penelitian yang di Inggris katanya gitu. Mereka membagikan bertanya kepada orang dewasa bahwa apa sih yang paling berkesan waktu Anda waktu kecil gitu. Banyak dari yang mereka jawab, saya berkesan tentang orang tua saya bahwa mereka mendongengkan saya sebelum tidur. Nah, itu salah satu pintu penelitian bahwa mereka banyak menjawab, saya sangat berkesan ketika orang tua saya membaca dongeng sebelum tidur. Kemudian dongeng ini juga akan mendekatkan anak kepada orang tua. Berarti kan dengan dongeng itu kita bercerita, jadi emosi anak itu dengan orang tua semakin dekat, karena kita sering, apalagi sekarang kan banyak orang tua dengan gadget, dengan mereka lebih bergadget, anak dengan usia gadgetnya, sehingga anak itu dewasa tidak terasa agak pembatas dengan orang tua, karena dari kecil mereka tidak dibelajarkan, tidak seperti itu, tidak mendekatkan kepada orang tua, anak-anak dengan orang tua itu dengan duluan masing-masing gitu. Setidaknya kita dalam satu keluarga itu malam kita ada waktu untuk bersama keluarga seperti itu. Ya, aku merasa memang begini Bang, bahwasanya ada yang tidak bisa digantikan oleh mesin, termasuk robot tadi, yaitu untuk perasaan itu robot gak bisa, termasuk teknologi tadi itu nggak bisa. Mungkin sekilas kalau kita lihat orang tua yang mendongeng itu kayak repot banget ya, harus cerita begini begitu, kenapa sih nggak dikasih handphone atau apa. Tapi ada yang nggak bisa didapatkan oleh teknologi, yaitu perasaan, kedekatan, karena dia nggak
dia bukan manusia yang Iya. punya perasaan seperti itu gitu. Nah, bercerita bagaimana misalnya penelitian yang dilakukan di Inggris, apa yang paling berkesan itu adalah dongeng-dongeng orang tua mereka ketika mereka masih kecil. Saya juga ketika orang ditanya, dari mana kamu bakat menulis? Nah, Gimana ya. nah itu saya nggak ini ya, sampai sekarang pun saya masih dibesarkan oleh imajinasi ibu saya. Jadi terlepas ibu saya pandai menulis dan membaca, tidak pandai menulis dan membaca, tapi ibu saya seorang pendongeng. Sampai titik ini pun saya udah bepergian ke berbagai tempat menjadi penulis, bahkan saya bekerja dengan menulis begitu. Saya pikir saya sangat berutang budi pada ibu saya, karena dari dongeng itu juga lah yang mengajarkan saya untuk berani. Sampai di awal-awal karya-karya saya dimuat di berbagai tempat, itu jujur saya memang nggak punya pengetahuan kayak orang-orang yang mungkin membaca lah, udah dari dulu udah kenal Hairil Anwar lah, udah begini begitu. Saya nggak punya apa-apa. Yang saya punya adalah imajinasi yang telah diwariskan oleh ibu saya gitu. Jadi the power of storytelling itu bagi saya sih terasa banget gitu. Berarti ada kan, berarti apa yang saya sampaikan tadi itu keinginan saya kepada anak-anak itu ada juga dirasakan oleh Askaya seperti itu. Saya pribadi merasakan itu. Nggak tahu sih apakah karena di video ini kita saling mencocok-cocokkan. Enggak sih, tapi tidak ada rencana saya pun tidak ada, sehingga dengan apa yang saya katakan tadi itu mungkin ada yang dirasakan, ada yang cocok seperti itu, sehingga kita itu tidak melakukan itu bukan untuk keburukan, tetapi mencari yang kebaikan, sehingga tidak ada dari dongeng itu ada sedikit bermakna buat mereka nanti ke depannya. Seperti itu. Setidaknya kita mengajak anak-anak itu mencintai buku, sehingga kan kalau ada usia dini itu kan perjalanan mereka masih jauh, tak seperti saya lah ya, seperti bilang tadi nggak muda lagi, tetapi tidaknya generasi muda itu adalah untuk kedepannya lagi, untuk kemajuan bangsa ini kedepannya. Seperti itu. Saya lebih ke ini ya Bang Ara, lebih kayak personal gitu pengen nanya. Nah ini kan abang ini kan udah 10 tahun mendongeng, tapi manusia ini diberikan Tuhan perasaan rasa tidak puas gitu kan. Nah saya pengen tanya nih, selama 10 tahun abang mendongeng, apa nih rasanya yang belum puas, rasanya kayak aduh kayaknya aku belum layak, aduh kayaknya aku belum tahu ini, apa yang benar-benar menghambat, yang rasanya aku harus tahu nih sebagai pendongeng gitu. Ya, seperti itu kan, saya bilang tadi saya masih dongengnya kayak otodidak aja. Saya baca bukunya, kemudian saya menghafali ataupun bagaimana suatu cerita itu. Kemudian saya juga masih banyak belajar ya, melihat juga gimana sih meniru suara binatang itu sangat sulit ya bagi saya. Meniru suara binatang, meniru suara-suara yang seperti orang bilang banyak suara-suara orang kecil, suara nenek, suara kakek situ. Tapi saya masih belum layak seperti gitu. Yang saya apakan, setidaknya saya mengambil apa yang bisa saya lakukan. Karena kalau seandainya nanti ada pelatihan yang masih saya bisa, saya mau mencari lagi apa referensi saya untuk memperbarui dongeng saya ini, karena saya merasa saya itu masih kurang, karena kan bicara otodidak itu kan masih kena daripada yang tidak ada, sehingga orang tidak mau tampil, saya harus tampil seperti itu, sehingga saya terbawa di situ. Kalau saya tidak melakukan, nanti gimana seperti itu ya. Saya melakukan itu semampu saya, karena pekerjaan mendongeng ini saya bukan untuk 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 mencari materi atau apa. Saya pinginnya saya bisa memberilah masukan kepada anak-anak itu ataupun pada orang tua, bagaimana dengan ilmu yang saya punya sedikit itu bisa diambil, walaupun sebesar zarah kata orang tua ya, seperti itu. Sehingga setidaknya itulah keinginan saya. Tapi kalau untuk belajar itu saya masih perlu lagi seperti itu.
Karena walaupun 10 tahun saya melakukan dongeng kan masih cakup di perpustakaan ini aja. Kalaupun diundang untuk keluar itu masih dibilang dengan jari lah seperti itu. Nah ini kita tadi sempat nih cerita nih, kalau mendongeng itu kan kita harus kayak bisa meniru suara binatang, kita harus mencoba bagaimana anak kecil berbicara menggunakan suaranya, orang tua dan nenek-nenek gitu. Udah ada belum yang bisa? Masih seperti suara binatang apa ya, suara anak kecil seperti cerita Contohnya gimana nih? cerita yang apa, kemudian saya macam telur bebek tadi, kemudian ibu itu bilang dalam cerita ibu bebek bilang, anakku sebentar lagi kalian akan melihat dunia. Ibu, aku mau di sini aja, aku tidak mau lihat dunia. Nah, seperti gitu aja, sedikit yang saya nanti kan. Kalau seandainya suara binatang, kalau saya tidak binatang, saya melemparkan kepada audiens, kepada anak-anak, bunyi kucing itu gimana, sehingga komunikasi saya dengan anak-anak itu ada, sehingga bukan dari saya aja, tetapi dari audiens juga. Mereka walaupun tidak persis, tapi kita merasa bahwa mereka itu ada dan hadir dalam cerita-cerita kita itu, seperti itu. Jadi ketidaksanggupan kita bisa kita lemparkan sebagai cara kita untuk berkomunikasi. Jadi cara yang baik sih untuk menutupi kekurangan. Sehingga kalau seandainya peserta dongeng banyak, ada anak-anak, ada orang tua, saya melibatkan orang tua dan anak-anak itu dalam cerita saya, sehingga cerita itu jadi hidup. Saya kejar ke sini, sehingga orang itu jadi ikut dalam cerita saya seperti itu. Itu yang membuat menutupi kelemahan saya yang saya belum bisa. Tetapi dengan tergantung dari kita bagaimana kita belajar dengan waktu nanti supaya lebih baik seperti itu. Bagus banget. Nah, sepanjang abang mendongeng ini ada tidak sebuah pengalaman yang kayaknya nggak bisa dilupakan dan terkesan banget sepanjang mendongeng ini? Apa sih yang paling terkesan? Saya terkesan begini. Pernah saya saya tidak menyadari bahwa saya kan bertugas ini. Saya masuk ke salah satu rumah makan. Rumah makan itu di situ ada orang tuanya, di situ ada anak-anak usia TK. Kemudian anak itu berbisik-bisik dengan ibunya sambil menunjuk saya. Saya merasa kenapa ya? Ataupun saya makan terlalu lahapkah? Atau belepotankah? Atau apa seperti itu? Jadi saya langsung aja saya menghabiskan makanan itu ya. Tapi di saya ini ada apa ya dengan saya salah hari ini, ataupun baju saya salah, atau makanan saya terlalu lahapkah, atau apa-apa gitu ya, yang kurang. Tapi saya penasaran juga, tapi nggak bertanya juga, malu seperti gitu ya, atau apa-apa. Saya makan aja sudah habis. Setelah saya selesai makan itu tadi, dia masih sambil mengeluk ibunya, memandang gitu. Karena saya nampak anak-anak tuh, saya menyapa hai gitu kan. Dan tiba-tiba ibunya bilang, itu anak saya bilang tadi bapak yang datang ke TK-nya seminggu yang lalu ya, dongeng di sana katanya. Ternyata saya tidak kenal banyaknya anak TK yang di sekolah itu. Saya tidak pesen satu-satu ya apakah dia di situ. Tetapi dia masih ingat dengan saya bahwa saya datang ke sekolah dia, bercerita, mendongeng itu. Ada lagi satu lagi, karena ini kan 2010, ada mungkin anak SD dulu yang saya ceritakan seperti itu. Mungkin sekarang dia kemarin tuh kuliah di luar Tangaru ini di Jawa. Kemudian saya tidak apa lagi. Kemudian dia menyapa saya dengan apanya? Saya nggak kenal ya dengan anak ini, karena kan udah berapa tahun, dia dari kecil udah dewasa gitu. Saya penasaran juga, kok anak ini terlalu apa gitu dengan melihat dengan saya, tapi saya ini masih apa ya, siapa, selalu bertanya-tanya. Kemudian dia datang, oh bapak ya yang dulu yang sering dongeng saya ini. Ternyata dia udah kuliah. saya situ ya. Oh, ternyata gitu ya, mereka
mereka sangat walaupun kita tidak terlalu dekat dengan mereka walaupun hanya sekali atau 2 kali berjumpa dengan saya, mereka masih kenal dengan saya seperti itu. Oh, Bapak ya yang kerja di pustaka itu, pendongeng itu ya. Sama juga dengan kalau mobil keliling itu. Oh, Bapak ya yang datang di sekolah ini ya, seperti itu. Bagi saya satu-satu yang apa ya, yang masih apa yang saya buat sekecil itu, tapi orang bisa mengingatnya. Nah, seperti itu. Saya merasakan bangga itu bukan daripada materi yang kita dapat, tetapi ada sesuatu yang kita dapat dari orang lain walaupun hanya sebagai ucapan seperti itu. Itu yang Iya sih, karena kan sebenarnya abang ini sadar tanpa sadar sebenarnya abangnya adalah pribadi yang unik sih menurut saya. Jadi kenapa sampai orang sebegitu ingatnya, karena kita telah melakukan sesuatu yang menyentuh perasaan dia. Nah, ada teori nih yang saya tahu ya, orang akan lupa akan apa yang kita katakan mau gimana pun. Kau harus ingat ya yang saya bilang ya, ingat ya baik-baik perkataan saya. Orang bakal lupa, tetapi orang akan ingat ketika kita mampu menyentuh perasaan mereka. Nah, untuk sampai pada titik itu saya pikir hanya orang-orang yang benar-benar berbeda sih. Nah, saya abang ini berbeda, mohon maaf ya saya terlalu jujur ya. Jadi unik gitu. Jadi orang tuh kayak, oh iya bapak ini nggak bapak saya lupa karena bapak ini lucu banget atau apa gitu kan. Kayaknya ini kita udah mau berakhir ya. Ada pertanyaan terakhir nih ya tentang dongeng. Nah, mungkin penonton di sini kan akan ada yang orang tua mungkin nonton video ini. Jadi saya pengen di akhir video ini abang tuh kasih tips sederhana bagaimana orang tua bisa mendongeng kepada anak. Ya, kadang seperti itu. Banyak teman juga ya saya. Gimana sih memulai dongeng itu? Mungkin kalau saya bilang kalau di rumah itu saya bisa lah untuk kepada anak saya 1 atau 2 orang seperti itu. Tapi kalau untuk memulai yang banyak itu saya belum berani. Dulu saya pernah gitu juga karena tidak berani untuk berhadapan atau bercerita di depan itu. Saya juga dulu saya sangat saya sedikit saya sangat kekurangan kalau seandainya ngomong di depan itu, rasa gugup, rasa apa itu. Saya sering dari sekolah dulu guru saya pun bilang gitu, kamu pintar kalau ulangan kamu nilai bagus, tapi kalau seandainya diberi pertanyaan waktu di kelas gitu kamu tidak mau menjawab atau gimana. Saya bukan tak tahu saya jawabannya, tetapi saya mengeluarkan itu saya tak berani. Dengan anak-anak inilah saya memulai komunikasi dengan anak untuk melatih saya supaya berani. Kemudian saya sering juga bilang kepada orang tua bahwa bacalah buku aja, walaupun dongeng itu kan sambil membaca aja, kalau mereka tidur kan bisa dibacakan, oh ceritanya seperti ini, walaupun kita tidak menghafalnya, tapi dengan cara membaca tadi. Ataupun dengan anak-anak yang belum tahu, dengan carilah buku-buku yang banyak warna, sehingga anak-anak tuh dengan warna itu kita menggunakan warna-warna kepada anak, kemudian baru ada dengan tulisan dengan membacanya kepada anak seperti itu. Saya juga mengharapkan dengan kepada orang tua, inilah kesempatan kita. Kalau kita dengan anak itu mungkin kita dekat dengan anak itu bisa di bawah umur 17 tahun ke bawah ataupun 15 tahun ke bawah. Kalau seandainya mereka sudah umur 17 ke atas itu, kita tidak bisa lagi sedekat itu dengan anak, karena dia dengan dunia mereka, dengan kawan-kawan banyak orang tua bercerita bahwa pekerjaan kita mungkin kita mengantarkan anak-anak sekolah waktu SD, waktu TK, waktu SD dan SMP. Nanti kalau seandainya mereka punya fondasi sendiri, mereka tidak mau lagi bekerja dengan kita tak malu. Tapi kalau kita terbiasa dari kecil, kita udah dekat dengan anak ini, insya Allah walaupun dengan dunia mereka, dengan teman-teman mereka, tapi kita masih dekat dengan anak itu tadi dengan ada ikatan orang tua dengan anak seperti itu. Luar biasa banget ya pengaruh dongeng ini pemirsa ya. Dari situ yang saya dapat itu bukan berarti orang tua ini pengen selalu anaknya ikut di belakang motornya, tapi lebih kepada kadang-kadang seolah-olah kayak anak nih udah nggak kenal aja sama orang tuanya gitu. Iya. Kayak merasa begitu jauh. Iya.
Kalaupun anak-anak itu kalau pergi ikut orang tuanya di waktu dia SD, TK itu mau nanti. Tapi kalau udah sampai SMP dengan SMA itu mereka udah malu untuk berpergian. Apalagi mereka tidak dibiasakan dari kecil. Nah, kalau kita biasakan dari kecil, mungkin kalau bapak kita masih bisa lah untuk merangkul anak kita seperti itu, sehingga ada kedekatan kita. Banyak kan kita sering sekarang ini pola anak yang melawan orang tuanya, ada yang sampai mengadilkan orang tuanya, sampai seperti itu, ada anak yang membunuh orang tuanya. Kenapa? Karena kita itu dari kecil kita tidak ingin mendekatkan diri kita kepada anak itu. Tapi insya Allah kalau seandainya kedekatan kita tuh dari kecil udah dekat dengan anak, insya Allah anak itu akan tahu. Seperti Aska dengan ibunya, walaupun dibilang tadi ibunya tidak bisa baca tulis, tapi sampai sekarang kan masih dekat ya, karena itu setidaknya saya menilai anak sedikit aja, dongeng itu memang sedikit, tetapi ada pesan-pesan yang dapat kita ambil sebagai benang merahnya, kita ambil seperti itu. Jadi ada dua, yang pertama yang kita dapatkan dari dongeng, yang kedua adalah dunia di luar dongeng, maksudnya kedekatan secara di luar dari cerita tadi itu ya. Oke Bang, terima kasih telah hadir di dunia Aska, ini inspiratif banget. Saya benar-benar kayaknya 2000 jam pun gak bakal cukup untuk tapi kita sengaja untuk menyenangkan pembaca di rumah, kita jangan bongkar semuanya Bang. Jadi untuk hari ini cukup aja. Mudah-mudahan mereka makin penasaran dan mereka request lah agar Abang bisa datang lagi dengan dongeng-dongengnya yang luar biasa. Terima kasih telah hadir di dunia Aska. Mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi banyak orang, terutama orang tua yang belakangan ini menganggap dongeng tidak lagi sesuatu yang penting. Sudah saatnya kita mengubah pola pikir, karena kita bisa belajar dari Singapura yang Abang bilang tadi, kita bisa belajar daripada Inggris dan juga Finlandia. Nah, kalau kita bisa melihat orang-orang maju, kenapa kita tidak mencoba menjadi juga orang yang maju dengan mengikuti cara-cara mereka. Terima kasih pemirsa, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Kembali nih suaranya hilang. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Jangan terlalu banyak dari itu deh. Itu aja. Ini kenapa Pak lagi ngapain Bapak di sini? Coba bilang deh. Jangan bilang sedih, hitam.